Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bu Siti Nurrohmah. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang ciri khusus adaptasi pada hewan beserta fungsinya. Baiklah, kita mulai saja ya. Yang pertama, sebelum kita pelajari ciri-ciri khusus hewan, kita ketahui dulu indikator apa yang akan kita pelajari pada ciri khusus adaptasi hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah kalian itu nanti akan mengidentifikasi cara hewan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan ilustrasi gambar. Jadi biasanya nanti soalnya itu kalian disediakan gambar, misalnya gambar angsa, terus kalian disuruh menyebutkan cara menyesuaikan diri angsa tersebut. Kemudian indikator yang kedua adalah menentukan contoh hewan yang memiliki cara adaptasi sama berdasarkan ilustrasi. Jadi, misalnya angsa tersebut memiliki ciri misalnya bulunya tidak basah waktu berenang. Nanti hewan apa yang sama dengan angsa tersebut? Misalnya pilihannya bebek, anjing, dan sebagainya. Nanti kalian itu menentukan contoh hewan yang memiliki cara adaptasi yang sama berdasarkan gambar atau ilustrasi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan hewan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. Ya, misalnya untuk bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu. Nah, kalian disuruh menyebutkan apa fungsinya, mengapa bebek itu paruhnya berbentuk sudu. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai ya anak-anak ya. Kita pelajari ciri khusus adaptasi hewan dan fungsinya. Nah, ini hewan apa anak-anak? Ya, betul ya. Ini adalah kelelawar. Hewan kelelawar. Kelelawar ini mempunyai kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda menggunakan gelombang suara. Jadi, kalau kelelawar itu bersuara, dia dapat mengetahui di depannya itu ada benda apa, yaitu kemampuan ekolokasi. Kemudian, yang kedua, mempunyai sayap dari kulit yang tipis untuk terbang. Ini sayapnya ya, ini sayap kelelawar itu tipis sekali. Kemudian, adaptasi yang ketiga yaitu memiliki tulang seperti pengait pada sayap untuk membantu saat bergelantungan. Ini ada tulang pengait. Nah, seperti ini anak-anak. Ini ada tulangnya untuk bergelantungan di pohon karena kelelawar ini suka sekali bergelantungan saat di siang hari. Kalau di malam hari dia mencari makan. Kemudian kita pelajari hewan selanjutnya. Cicak. Seperti apakah cicak atau tokek itu? Nah, ini adalah cicak. Kemudian tokek. Tokeknya seperti ini. Agak kasar ya kulitnya kalau tokek. Adaptasi untuk cicak dan tokek ini mempunyai lidah panjang dan lengket. Gunanya apa lidah panjang dan lengket itu? Untuk menarik mangsa atau untuk menangkap mangsa. Kemudian adaptasi yang kedua yaitu mempunyai perekat di kaki agar tidak jatuh saat merayap di tembok atau berjalan di langit-langit. Kalian kan sering melihat cicak atau tokek itu kan ada di atap. Mereka tidak jatuh karena mereka mempunyai perekat di kakinya. Yaitu fungsinya agar mereka tidak jatuh. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memutuskan ekor atau yang biasa disebut dengan autotomi. Apa gunanya? Yaitu untuk mengelabui musuh.
Ya, jadi nanti ekornya itu yang ditemui ternyata cicaknya sudah lari. Jadi untuk mengelabui musuh. Untuk selanjutnya adalah angsa atau bebek, angsa dan bebek. Nah, ini angsanya. Gambar angsa ya anak-anak ya. Ini bebek. Ada yang senang bebek goreng? Nah, ini bisa enak sekali ya anak-anak ya bebek goreng itu. Kita pelajari adaptasi angsa dan bebek. Yang pertama, mempunyai selaput di sela-sela jari kakinya untuk membantu berjalan di lumpur agar tidak terperosok. Ini ya, ada selaput-selaputnya. Dia kan hidupnya di lumpur. Kalau kakinya tidak di sela-selanya ini tidak ada selaputnya atau dia itu runcing, maka dia akan terperosok atau geblekuk itu ya anak-anak bahasa Jawanya. Kemudian yang selanjutnya, mempunyai paruh berbentuk sudu dan memiliki semacam penyaring untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Ini paruhnya berbentuk sudu, ini untuk mencari makan di lumpur. Kemudian selanjutnya, memiliki kelenjar minyak di dekat ekor untuk menghasilkan minyak agar bulu tidak basah saat berenang. Jadi anak-anak, bulu angsa ini walaupun dia berenang lama, bulunya itu tidak akan basah. Begitu juga dengan bebek karena dia memiliki kelenjar minyak di dekat ekornya. Di dekat ekor ini ada kelenjar minyaknya. Jadi dia tidak akan basah saat berenang. Untuk hewan selanjutnya adalah bunglon. Seperti apa bunglon itu? Ini, seperti ini ya anak-anak bunglon. Yang pertama, bunglon ini mempunyai lidah panjang dan lengket. Untuk apa? Untuk menangkap mangsa. Dia punya seret gitu. Lidahnya panjang dan lengket. Kemudian, bunglon ini dapat merubah warna tubuh yang biasanya perubahan warnanya itu dinamakan mimikri, yaitu menyamar sesuai lingkungan. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Jadi dia ini berada di daun-daun yang hijau, maka warnanya juga hijau. Jadi tidak akan kelihatan. Untuk menyamarkan dia ada di situ agar tidak kelihatan untuk mengelabui musuhnya. Kalau dia berada di tanah, maka warna bunglon ini juga akan berubah menjadi hitam atau coklat. Gitu ya. Kemudian hewan selanjutnya. Ini hewan apa anak-anak? Ya, betul ya. Ini adalah hewan unta. Yang pertama, unta ini memiliki atau mempunyai cadangan air dalam tubuh untuk menyimpan air dalam jumlah banyak. Makanya pada perang Rasulullah itu menggunakan unta. Di saat mereka kehausan, dia mempunyai cadangan air dari unta tersebut. Ya. Kemudian ciri selanjutnya mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Nah, ini dia punya cadangan makanan di punuknya. Kemudian mempunyai bulu mata yang panjang dan lentik untuk melindungi mata dari debu. Jadi ini mata unta itu terlihat cantik ya anak-anak karena mempunyai bulu mata yang panjang dan lentik. Saat ada debu, dia akan melindungi matanya dengan bulu matanya tersebut. Kemudian selanjutnya, lutut dilindungi lapisan yang tebal berguna saat unta merunduk. Nah, ini lututnya itu tebal ya anak-anak karena dia sering itu merunduk karena dia panjang kakinya. Kemudian selanjutnya, bentuk kaki lebar
dan lapisan bawah tebal agar tidak mudah terperosok ke dalam pasir dan melindungi diri dari panas pasir. Ini bentuk kakinya itu di sini lebar ya dan tebal karena dia hidup di padang pasir. Saat menginjakkan pasirnya, dia tidak akan terasa panas. Walaupun pasir di situ panas ya anak-anak, mereka mempunyai lapisan bawah di kakinya ini tebal agar tidak terperosok dan melindungi diri dari panasnya pasir. Hewan selanjutnya yaitu burung hantu. Seperti apakah burung hantu itu? Nah, ada yang berbentuk hantu. Burung hantunya itu macam-macam ya anak-anak. Ada yang seperti ini. Ini burung hantu love katanya. Nah, yang pertama, burung hantu itu mempunyai mata yang tajam untuk melihat dengan jelas pada malam hari. Ini matanya begitu tajam untuk melihat jelas di malam hari. Kemudian mempunyai pendengaran yang tajam untuk mendengar suara dengan jelas. Ya, dia punya pendengaran yang tajam. Ketiga, sayapnya terdiri dari bulu-bulu halus. Mengapa bulu-bulu halus? Karena saat terbang agar dia tidak bersuara sehingga mangsanya tidak kabur. Kemudian di sekitar mata terdapat plat pengumpul suara membantu mengarahkan suara masuk ke dalam telinga. Jadi telinganya tadi kan pendengarannya tajam karena dia mempunyai plat pengumpul suara di sekitar mata ini. Jadi plat pengumpul suara tadi di sekitar mata ini untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Hewan selanjutnya anak-anak, kalajengking dan lebah. Ini hewan kalajengking. Kemudian ini adalah lebah. Mereka keduanya, kalajengking dan lebah ini mempunyai sengat beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. Dia akan langsung menyengat kalau dipegang atau disentuh. Kemudian hewan selanjutnya adalah ular. Ini adalah ular. Ular ya. Ular ini mempunyai sensor panas di kepala untuk mendeteksi mangsa dan keadaan yang ada di sekitarnya. Ini ada sensornya ya anak-anak di sini. Kalau dia sedang mensensor, ini akan kelihatan untuk mendeteksi mangsa di sekitarnya. Kemudian, menjulurkan lidah untuk mendeteksi mangsa melalui bau. Dia akan menjulur-julurkan lidahnya untuk mendeteksi apakah ada mangsa atau tidak. Kemudian yang ketiga, mempunyai bisa untuk melindungi diri dan untuk berburu mangsa. Jadi, kalau ada pengganggu, dia akan menggigit pengganggunya itu dan dengan bisanya, dengan mulutnya dan ada bisanya. Juga untuk mangsanya dia juga menggunakan bisanya untuk menangkap mangsanya tersebut. Hewan selanjutnya adalah semut. Semut ini ya, semut ya. Bukan semut-semut nakal ya anak-anak ya. Yang pertama, cirinya semut itu mempunyai antena. Fungsinya untuk apa? Untuk berkomunikasi. Ini antenanya ya. Kemudian, dia mempunyai bau feromon yang dikeluarkan melalui abdomen untuk berkomunikasi atau meninggalkan jejak. Kalau anak-anak melihat semut, kan berjajar-berjajar itu ya, dia juga mengeluarkan bau agar temannya itu bisa mengetahui dia ada di mana atau meninggalkan jejak. Bisa kalian rasakan toh itu baunya saat memegang semut atau di dekat semut, dia mengeluarkan bau itu untuk berkomunikasi atau meninggalkan jejak kepada teman-temannya. Hewan selanjutnya anak-anak adalah lele.
Ini lele ya, enak lele itu. Pecel lele biasanya dibuat pecel lele sangat enak. Ayo siapa yang senang pecel lele? Kita pelajari adaptasi lele dulu ya. Ini. Lele ini mempunyai misai untuk mendeteksi keadaan sekitar pada saat di tempat yang keruh atau berlumpur. Di samping itu, dia juga mempunyai labirin anak-anak untuk membantu bernafas saat di lumpur. Hewan selanjutnya adalah udang dan kepiting. Ini adalah udang. Udang ini juga enak. Kepiting. Tapi kalau kepiting jarang yang makan ya, tapi katanya juga enak. Adaptasinya, kepiting ini dan udang ini tubuhnya bercangkang. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi diri. Hewan selanjutnya, kalian pelajari sendiri ya, ada banyak hewan yang bisa kalian pelajari. Kalian bisa buka buku-buku di buku tema maupun buku-buku yang lain, atau kalian bisa download di internet. Selamat belajar ya anak-anak ya. Terima kasih.